Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1913, Medan Perang Sein yang Mutlak. Setelah itu, Akademi Suci Gunung Yuan menjadi semakin kacau. Semua kelompok besar saling bertarung dan membunuh demi tempat budidaya tersebut. Di Akademi Suci Gunung Yuan, lahan budidaya adalah sumber daya budidaya yang paling penting. Ini sangat membantu kultivasi seseorang. Tentu saja persaingannya sangat ketat. Dan semua ini, para guru Akademi Suci Gunung Yuan tidak ikut campur. Sejak hari itu, para guru Akademi Suci Gunung Yuan sepertinya telah menghilang. Hanya tinggal beberapa orang yang tersisa untuk menjaga operasional tempat budidaya. Setelah itu, beberapa kelompok kecil mulai membentuk aliansi dan berkumpul menjadi kelompok besar. Aliansi demi aliansi mulai bermunculan. Para pemimpin aliansi tersebut semuanya ahli dalam peringkat Sein King. 2 bulan setelah Akademi Suci Gunung Yuan tidak melarang pembunuhan, lusinan aliansi muncul di Akademi Suci Gunung Yuan. Di puncak gunung tempat Lu Ming dan yang lainnya tinggal, kerumunan berkumpul lagi. Lu Ming, haruskah kita membentuk aliansi? Saran Huang Ling. Saya juga berpendapat bahwa membentuk aliansi adalah ide yang bagus. Begitu kita melakukannya, kita akan mempunyai alasan sah untuk melakukannya, dan orang lain akan datang bergabung dengan kita dan meningkatkan kekuatan kita. Saran Oh yang tak tertandingi. Itu benar. Akan ada orang yang datang untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Akan sangat berguna di masa depan untuk mengenal lebih banyak orang. Luo Tianyi juga berkata. Setelah itu, yang lain juga angkat bicara, merasa bahwa aliansi perlu dibentuk. Namun, semua orang menunggu pendapat Lu Ming. Selama periode waktu ini, Lu Ming adalah pemimpin kelompok tersebut. Saat ini, sebuah berita datang. Di Sungai Bintang Abadi, dia berhasil memperoleh 1 set cakram formasi di medan perang orang suci, yang mencakup 100 mil dari kediamannya. Pada saat yang sama, dia telah mendirikan aliansi Kaisar Surga, dan banyak orang dari aliansi kecil telah bergabung dengannya. Sungai Bintang telah memperoleh 1 set pelat formasi. Ekspresi banyak orang berubah. Kami telah mengirim orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang pelat formasi di medan perang orang suci. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Lu Ming bertanya. Selama periode waktu ini, mereka juga menanyakan informasi tentang disformasi. Pada saat ini, efek dari 1 set disformasi terlalu besar. 1 set cakram formasi dapat mencakup radius 100 mil dan hanya dapat dipatahkan oleh penguasa bela diri. Ini setara dengan memiliki markas dan tidak takut diserang. Ini sangat penting bagi aliansi. Artinya keselamatannya terjamin. Biasanya, dia bisa bercocok tanam di lahan budidaya, tetapi dia tidak bisa tinggal di lahan budidaya sepanjang waktu. Setelah bercocok tanam selama jangka waktu tertentu, ia harus meninggalkan lahan budidaya dan mencari tempat untuk mencerna. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri saat tinggal di area yang tertutup pelat formasi. Namun, totalnya hanya ada 4 set disformasi. Begitu seseorang mendapatkan 1 set, pasti akan ada banyak orang yang akan bergabung dengan mereka. Lu Ming menghela nafas. Jelas sekali bahwa kaisar yang tidak berbentuk sudah memperkirakan hasil ini. Itulah sebabnya dia meninggalkan 4 set cakram arai di medan perang suci. Namun, medan pertempuran biksu mutlak sangatlah luas. Selama kurun waktu ini, banyak orang yang mencari berita tentang pembentukan DIS. Tanpa diduga, Star River selangkah lebih maju dan memperoleh 1 set cakram formasi. Selama periode waktu ini, kami telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan kami telah menemukan beberapa petunjuk. Kata Oh yang tak tertandingi. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sampai kita mendapatkan disformasi sebelum kita membentuk aliansi. Kata Lu Ming. Yang lain mengangguk setuju. Akan lebih efektif jika membangun aliansi setelah mendapatkan pelat formasi. Setelah itu, mereka terus mengirimkan orang untuk mencari informasi pada disformasi. Di sisi lain, aliansi Kaisar Surgawi di Sungai Bintang Abadi semakin kuat. Star River yang abadi adalah sungai nomor 1 di peringkat Sein King dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Sekarang dia adalah orang pertama yang mendapatkan pelat formasi, tentu saja, akan banyak orang yang datang untuk mencari perlindungan. Dikatakan bahwa Luo Changqiong, Luo Pokong, dan Feng Wuchen dari klan Feng semuanya mencari perlindungan di Sungai Bintang dan bergabung dengan aliansi Kaisar Surgawi.
Aliansi Kaisar Surga telah menjadi eksistensi raksasa. Namun, galaksi tidak menimbulkan masalah bagi Lu Ming dan yang lainnya karena dia tidak dapat mengetahui maksud dari pedang kematian tersebut. Lu Ming, sebaliknya, pergi mencari Luo Xiang sendirian. Dia berencana menggunakan tungku ramuan Dayan untuk membantu Luo Xiang meredam tubuh rohnya. Dengan potensi Luo Xiang, dia pasti mampu mengubah tubuh rohnya menjadi tubuh roh surgawi kelas atas. Ketika Luo Xiang mengetahui tentang efek tungku ramuan Dayan, dia juga sangat terkejut. Setelah itu, Luo Xiang memasuki tungku ramuan Dayan untuk marah. Hanya setengah bulan setelah Star River yang abadi memperoleh disformasi kedua muncul. Itu diperoleh oleh aliansi api surgawi yang dipimpin oleh seorang jenius peringkat kedua di peringkat Saint King. Orang kedua dalam peringkat Saint King disebut sebagai Kaisar Api. Dia adalah seorang jenius dari ras api, ras kuno. Setelah dia mendapatkan Disarai, banyak orang menoleh padanya. Dalam sekejap, aliansi api surgawi menjadi kekuatan kedua setelah aliansi Kaisar Surgawi. Setelah setengah bulan terus-menerus mengalami tempur, tubuh spiritual Luo Xiang juga telah berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Ketika tubuh roh Luo Xiang berevolusi, ia benar-benar mendorong kultivasinya dan memasuki alam suci absolut. Basis budidaya Luo Xiang telah mencapai batas Supreme Saint, jadi normal baginya untuk menerobos kali ini. Luo Xiang memiliki tubuh raja dan dapat mengendalikan salah satu hukum jalur raja, hukum cepat dan lambat. Sekarang dia telah menjadi orang suci absolut, kekuatan Lu Ming dan yang lainnya telah meningkat. Pada saat ini, kabar baik tiba. Mereka akhirnya menemukan lokasi lempeng formasi tersebut. Lu Ming segera mengumpulkan semua orang dan menuju ke medan perang suci. Medan perang Holy Zi sebenarnya adalah dunia formasi yang sangat besar. Itu dibangun oleh Kaisar Agung sendiri. Ketika Institut Suci Gunung Yuan pertama kali dibuka, hanya orang suci absolut yang bisa masuk untuk bertarung dan berkultivasi. Namun sekarang, medan perang para biksu yang absolut telah disesuaikan, dan bahkan para biksu yang cerdas pun bisa masuk. Pintu masuk ke medan perang suci dijaga oleh para guru dari Akademi Saint. Mereka harus membayar sejumlah besar batu mentah untuk masuk. Lu Ming dan yang lainnya, totalnya berjumlah puluhan orang, membayar batu mentah tersebut dan memasuki ruang rahasia yang luas. Ruang rahasia ini dapat dianggap telah dipesan oleh mereka, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Memasuki medan perang Saint Absolut berarti pikiran seseorang akan masuk, dan tubuh fisik mereka akan tetap berada di luar. Hal ini untuk mencegah mereka disergap setelah memasuki medan pertempuran biksu absolut. Semua orang duduk bersila, dan di ruang rahasia, prasasti muncul dan menutupi tubuh mereka. Saat berikutnya, mereka menemukan bahwa roh mereka telah melarikan diri ke ruang yang aneh. Kemudian, mereka menemukan bahwa mereka telah muncul di padang rumput. Itu sangat nyata. Tingkat budidayanya persis sama dengan dunia luar. Bahkan hukumnya pun sama. Lu Ming merasakannya sejenak dan menyadari bahwa kondisinya sama dengan dunia luar. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Lu Ming terkejut. Dunia susunan ini sungguh luar biasa. Kembali ke Kekaisaran Yuan yang surgawi, ketika dia membantu Ouyang Wushuang dalam pertempuran memperebutkan putra mahkota, tahap pertama juga adalah memasuki dunia formasi. Namun, mereka yang memasuki dunia formasi akan membentuk tubuh Kaisar Bela Diri LV1. Budidaya mereka sendiri dan kekuatan hukum tidak dapat digunakan di dalam. Tapi di sini, dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Tingkat kedalamannya berada pada tingkat yang sangat berbeda. Orang lain yang belum pernah memasuki medan perang biksu absolut juga merasakannya dan takjub. Dibangun oleh Kaisar Agung sendiri, dan sungguh luar biasa. Ada banyak binatang yang dibentuk oleh formasi di medan perang suci. Saya mendengar bahwa salah satu cakram formasi mungkin berada di Gunung Kera yang ganas. Kata Ouyang tak tertandingi. Sebagai putra mahkota Kekaisaran Shenyuan, dia secara alami dapat memobilisasi banyak orang jenius di Kekaisaran. Informasi yang dia kumpulkan selama periode waktu ini semuanya telah diatur oleh Ouyang Wushuang. Bab 1914, Menyerang Gunung Kera yang kejam. Gunung Kera yang ganas. Bagaimana kekuatannya? Lu Ming bertanya. Gunung Kera ganas dihuni oleh sejenis kera ganas purba. Mereka pada dasarnya suka berperang, memiliki kekuatan tak terbatas, dan sangat kuat dalam pertempuran. Kera ganas yang paling kuat di Gunung Kera ganas berada di alam kuasi kaisar.
Ada banyak kera yang kejam di alam suci absolut di bawahnya. Beberapa waktu lalu, beberapa aliansi mencoba menjelajahi gunung kera yang kejam, namun mereka semua dibunuh oleh kera yang kejam tersebut. Jelas Ouyang Wuxiang, seekor kera yang kejam di alam calon kaisar. Mata banyak orang menyipit. Dengan perlindungan calon kaisar kera yang kejam, memang tidak mudah untuk mendapatkan disformasi. Namun untungnya, ini adalah medan perang para orang suci, dunia formasi. Biarpun dia mati di dunia ini, tubuh aslinya akan baik-baik saja. Ouyang, kamu yang memimpin. Lu Ming memberitahu Ouyang tak tertandingi. Ouyang Wuxiang mengangguk dan memimpin jalan, diikuti yang lainnya. Medan perang Sein yang mutlak sangat luas dan tidak terbatas. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum sebuah gunung yang menembus awan muncul di hadapan mereka. Mengaum, mengaum, bahkan dari jauh, seseorang dapat mendengar raungan dan lolongan yang dipenuhi dengan niat brutal. Mereka telah sampai di gunung kera yang ganas. Tunggu sebentar, mereka yang budidayanya lemah akan tetap berada di luar dan menarik perhatian kera yang kejam. Mereka yang memiliki kultivasi kuat akan mengikuti saya dan mendaki gunung. Lu Ming memberikan tugas kepada semua orang. Di medan perang biksu absolut, jika seseorang mati dalam pertempuran, mereka tidak akan benar-benar mati. Oleh karena itu, menggunakan orang-orang dengan budidaya yang lebih lemah untuk menarik sebagian kera yang kejam adalah strategi terbaik. Tidak ada yang keberatan, dan mereka semua menuju gunung bersama. Seseorang datang. Ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah lain. Ke arah itu, sekelompok orang sedang terbang. Kelompok yang terbang paling depan semuanya adalah pria dan wanita muda berjubah putih, dan mereka sangat tampan. Terima kasih, Nianjun. Lu Ming menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat si Nianjun di sini. Itu adalah klan Sein kuno. Luo Tianyi berkata dengan lembut. Klan Sein kuno adalah klan kuno yang kuat. Pria dan wanita yang sangat tampan berjubah putih itu adalah anggota klan Sein kuno. Dan orang-orang di belakang klan Sein kuno harus menjadi elit dari aliansi dengan klan Sein kuno. Jelas sekali bahwa suku Sein kuno juga ingin naik gunung dan mengambil arah Aidis. Lu Ming. Si Nianjun memandang Lu Ming dengan heran. Itu Lu Ming dan yang lainnya. Klan Sein kuno lainnya, serta para jenius yang bukan berasal dari klan Sein kuno, semuanya tampak serius. Kekuatan tempur kelompok Lu Ming telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Sekarang setelah mereka bersama, akan sulit bagi mereka untuk mengambil Disarai. Hehe, Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di Akademi Suci Gunung Yuan. Kebetulan sekali. Si Nianjun tersenyum. Kebetulan sekali. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Si Nianxing pernah membantunya di wilayah Chang dan mengungkapkan tingkat kultivasi dan rahasia dewa sebelum pertempuran. Namun, Lu Ming masih memiliki kesan buruk terhadap si Nianjun. Kembali ke benua hutan belantara surgawi, keduanya adalah musuh bebuyutan. Banyak orang memandang Lu Ming dan kemudian si Nianjun dengan heran. Lu Ming dan si Nianjun saling kenal. Saya sangat terkesan. Bagaimana Lu Ming mengenal begitu banyak wanita cantik? Secara logika, saya juga cukup tampan. Kenapa aku tidak mengenal begitu banyak wanita cantik? Li Yang Sunyi menyentuh kepalanya dan bergumam. Qiu Yue, Huang Ling, Luo Tianyi, dan wanita lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun orang-orang besar lainnya dari ras terpencil, mereka memandang Lu Ming dengan kagum. Si Nianjun tersenyum, sepertinya tidak peduli dengan sikap Lu Ming. Lu Ming, kamu di sini untuk mengambil Disarai juga. Saya secara alami datang ke sini untuk merebut pelat formasi. Kata Lu Ming. Kebetulan sekali, kami juga di sini untuk pelat formasi. Karena aku pernah membantumu sebelumnya, bagaimana kalau kamu memberiku pelat formasi? Petik 2. Si Nianjun tersenyum. Berikan padamu. Ada calon kaisar kera yang kejam di gunung kera yang kejam. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat menurunkannya. Mari kita andalkan saja kemampuan kita sendiri. Lu Ming tersenyum dan berhenti berbicara dengan si Nianjun. Mereka terbang ke sisi lain dari gunung kera yang ganas. Jika klan Sein kuno ingin mengambil Disarai, biarlah. Kedua pihak akan menyerang gunung tersebut dari arah yang berbeda. Siapapun yang bisa mendapatkannya, dialah yang memiliki kemampuan. Mereka pergi ke sisi lain gunung dan bertindak sesuai rencana awal mereka.
Beberapa yang lebih lemah bergegas menuju gunung. Tidak lama kemudian, serangkaian raungan marah terdengar dari gunung kera yang ganas. Sekelompok kera yang kejam mengejar orang-orang itu dan menghilang di kejauhan. Gelembung. Luming mengambil kesempatan itu untuk mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Kicau. Gelembung melambaikan tangan kecilnya dan terowongan ruang waktu terbentuk, memanjang hingga ke puncak gunung. Dan EBSCP, semua orang masuk ke terowongan ruang waktu. Mengaum. Saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari puncak gunung. Seekor kera besar yang kejam muncul. Tingginya setidaknya 100 meter. Ia memegang tongkat besar di tangannya dan menyapukannya menuju terowongan ruang waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan EBSCP, saat tongkat raksasa itu menyapu, dunia bergemuruh, dan terowongan ruang waktu hancur. Luming dan kelompoknya baru saja melangkah ke terowongan ruang waktu dan belum melewati setengah jarak ketika mereka dengan paksa diusir dari terowongan ruang waktu. Tentu saja, itu tidak berhasil. Kekuatan calon kaisar sungguh menakjubkan. Luming berpikir dalam hati. Calon kaisar memang kuat. Saat gelembung membuka terowongan ruang waktu, ia ditemukan dan terowongan ruang waktu dihancurkan dalam satu gerakan. Rencananya menggunakan terowongan ruang waktu untuk mencapai puncak gunung sekaligus hancur. Mengaum. Kera raksasa calon kaisar berdiri di puncak gunung dan meraung. Mengaum. Mengaum. Seluruh gunung kera yang ganas sedang gempar. Raungan keras terdengar saat kera ganas muncul satu demi satu. Beberapa tidak bersenjata, beberapa memegang batang logam, dan beberapa mengambil batu besar saat mereka menyerang Luming dan yang lainnya. Dari kejauhan, batu-batu besar seukuran rumah menghantam Luming dan yang lainnya. Mengenakan biaya, Luming berteriak dan semua orang bergegas ke puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Saat mereka menyerang, gelembung menekan tangan kecilnya dengan lembut. Ruang di depannya beriak, dan batu-batu raksasa itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar angkasa. Kemudian, kera yang kejam itu bergegas mendekat. Gelembung mengeluarkan banyak gelembung dari mulut kecilnya dan menyelimuti kera raksasa itu. Luming dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu dan membunuh kera raksasa tersebut. Saat kera raksasa ini mati, mereka berubah menjadi energi dan menghilang. Mereka yang mengikuti Luming adalah Qiu Yue, Huang Ling, Luo Tianyi, Long Chen, Desolate Li, Ouyang Wushuang, Luo Xiang, Luming, dan Bubbles. Totalnya ada 9 orang, dan mereka semua adalah para biksu mutlak. Mereka semua berada di atas tubuh raja, dan dengan kerja sama mereka, kecepatan mereka sangat mengejutkan. Tidak peduli apakah itu orang suci absolut tingkat rendah atau orang suci absolut yang sempurna, mereka semua terbunuh seketika. Mereka seperti pisau tajam, bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain gunung, serangkaian suara gemuruh terdengar. Jelas sekali, klan Sein kuno juga telah memulai serangan mereka. Ada baiknya suku Sein kuno ada di sini. Mereka dapat membantu kita menarik sekelompok kera yang kejam. Kata Ouyang tanpa batas sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum. Memang itulah yang terjadi. Dengan serangan suku suci kuno ke gunung, kera ganas di sisi lain telah tertarik, dan tekanan terhadap mereka telah berkurang banyak. Dalam beberapa menit, Luming dan yang lainnya sudah mendekati puncak gunung. Bab 1915, Aliansi Naga Baru, Bab 30. Mengaum. Di puncak gunung, calon kera yang kejam mengaum ke langit. Matanya merah saat ia menginjak dengan keras. Tiba-tiba, bebatuan gunung tersebut meledak dan seluruh gunung berguncang hebat. Tubuh besar kera yang kejam itu bergegas menuju Luming dan yang lainnya seperti bola meriam. Tongkat besar di tangannya menghantam Luming dan yang lainnya dengan momentum yang tak terbendung. Jari kacau. Dan EBSCP, Luming menunjuk dengan jarinya, membentuk jari kekacauan kesengsaraan. Dia menyerang Bao Yuan dan bentrok dengan tongkat raksasanya. Ledakan. Dan EBSCP, di saat berikutnya, jari kesengsaraan Chaos hancur, tapi Bao Yuan juga telah dihentikan. Ketika Luming menjadi orang suci agung di alam kesempurnaan agung, dia bisa melintasi alam dan membunuh orang suci mutlak di alam kesempurnaan agung. Meskipun calon kaisar jauh lebih kuat daripada orang suci absolut di lingkaran besar, setelah menerobos ke alam suci absolut, kekuatan bertarungnya juga meningkat dengan selisih yang besar. Dia bisa bertarung melawan calon kaisar yang ahli. Kicau. Pau Pau berdiri di bahu Luming. Ia membuka mulutnya dan gelembung transparan terbentuk, menyelimuti kera ganas itu di dalamnya.
Mengaum, merusak. Bao Yuan meraung dan mencoba memecahkan gelembung transparan itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan gelembung itu cukup untuk melawan calon kaisar, jadi bagaimana pihak lain bisa memecahkannya dengan mudah. Mengaum, mengaum. Di sekitarnya, raungan terdengar saat kera raksasa satu demi satu menyerbu. Kalian memblokir kera-kera yang kejam itu. Serahkan ini padaku dan gelembung. Lu Ming berteriak. Qiu Yue, Luo Tianyi, dan yang lainnya melintas dan bergegas ke kera ganas di sekitarnya untuk memblokir mereka. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menyerang calon kaisar yang kejam. Dia mengarahkan jarinya lagi dan sebuah jari besar meremukkan pihak lain. Lu Ming ingin mengeluarkan tungku ramuan Dayan untuk memurnikan kera raksasa, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada tungku ramuan Dayan di lautan kesadarannya. Lu Ming menyadari, meskipun dunia formasi ini misterius, ia tidak maha kuasa. Tidak mungkin untuk memadatkan harta karun di atas senjata kedaulatan. Senjata berdaulat ditempa oleh tokoh dikdaya kaisar bela diri dengan segala jenis bahan berharga. Jika dunia formasi bisa diringkas menjadi satu, itu akan terlalu menakutkan. Dan EBSCP, jari kesusahan keos yang utama menekan ke bawah, dan Bao Yuan meraung saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dan EBSCP, tapi ia ditekan oleh hukum dimensi ruang-waktu, dan kekuatan yang dapat digunakannya kurang dari 50% dari kekuatan normalnya. Ia terkena jari kekacauan kesengsaraan dan terlempar, menabrak gunung. Puncak gunung berguncang, kerikil beterbangan, dan asap serta debu memenuhi udara. Pemotongan ruang. Waktu berhenti. Pau-pau terbang dan mengedarkan hukum ruang-waktu dengan sekuat tenaga. Ruang itu berubah menjadi kekuatan pemotongan yang mengerikan yang menebas ke arah Bao Yuan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan penghentian ruang waktu untuk membatasi pergerakan Bao Yuan. Lu Ming melangkah maju dan meluncurkan jari kesengsaraan yang kacau dengan sekuat tenaga. Dengan keduanya bekerja bersama, hukum kekacauan dan hukum ruang dan waktu bekerja sama. Kekuatan tempur mereka tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi dikalikan beberapa kali lipat. Dan EBSCP, Bao Yuan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dua serangan itu mendarat di tubuhnya, dia meraung dan tubuhnya meledak. Dan EBSCP, setelah tubuh Bao Yuan meledak, ia mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya tersebut, 9 cakram arai benar-benar muncul. Jadi kumpulan cakram formasi ini ada di dalam tubuh kera yang kejam ini. Lu Ming sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 9 arai dis. Pelat formasi ada di tangan kita, mundur. Merusak. Lu Ming berteriak dan menggunakan seni surgawi penekan penjara. 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan mengirim 9 kera yang kejam itu terbang. Qiu Yue dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mundur dan bergabung dengan kelompok Lu Ming untuk keluar dari pengepungan. Di belakang mereka, kera ganas lainnya meraung marah dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Namun, kecepatan mereka tidak bagus dan segera ditinggalkan oleh Lu Ming dan yang lainnya. Xian Yanjun melihat ke kejauhan dan berkata, sepertinya Disarai telah diperoleh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Ayo mundur. Setelah itu, orang-orang dari klan Sein kuno keluar dari pengepungan dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mundur dari medan perang orang suci absolut dan kembali ke puncak gunung tempat mereka tinggal. Lu Ming berdiri di langit di atas puncak gunung. Dengan lambaian tangannya, 9 cakram arai muncul dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan EBSCP, salah satu papan susunan melayang di udara di atas gunung, sementara 8 papan lainnya terbang ke segala arah, membentuk layar cahaya yang mencakup radius 100 mil. Di bawah, Paragon Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, Sekte Dewa Petir, dan kekuatan lainnya bersorak-sorai. Dengan perlindungan pelat susunan ini, mereka dapat berkultivasi dengan damai di Akademi Suci Gunung Yuan. Biasanya mereka bisa pergi ke tempat budidaya tersebut secara berkelompok. Setelah selesai berkultivasi, mereka akan kembali ke sini dan tidak perlu khawatir diserang. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Ouyang Wushuang, Long Chen, dan yang lainnya terbang ke sisi Lu Ming. Lu Ming, sekarang kita memiliki Disarai, saatnya membentuk aliansi. Kata Ouyang tak tertandingi. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Saya mendorong Lu Ming untuk menjadi pemimpin aliansi. Kalian tidak akan keberatan, kan? Huang Li yang pertama berbicara.
Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ouyang Wushuang dan yang lainnya. Saya tentu saja tidak keberatan. Huang Ling tersenyum. Saya juga tidak keberatan. Aku juga tidak punya. Setelah itu, Long Chen, Qiu Yue, dan Luo Xiang angkat bicara. Mereka secara alami mendukung Lu Ming sebagai pemimpin aliansi. Akhirnya, semua orang melihat ke arah Ouyang Wushuang dan Luo Tianyi. Tentu saja, saya mendukung Lu Ming. Saya juga. Luo Tianyi dan Ouyang Wushuang keduanya mengangguk. Mereka adalah pewaris perak dan harus mendengarkan perintah Lu Ming. Mengapa mereka memperjuangkan posisi pemimpin aliansi bersamanya? Oke, maka aliansi kita akan disebut Aliansi Naga. Beritahu Institut Suci bahwa Aliansi Naga akan secara resmi didirikan dalam 3 hari. Pada saat itu, semua pihak dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Lu Ming berbicara dan membuat keputusan. Matanya bersinar penuh antisipasi. Dia punya ide. Dia ingin membuat Aliansi Naga berkembang di benua Yuan dan menjadi kekuatan tuan. Lalu, semuanya akan dimulai sekarang. Akademi Suci Gunung Yuan dipenuhi oleh para jenius terbaik dari seluruh dunia. Jika orang-orang ini diserap ke dalam Aliansi Naga sekarang, mereka pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan Aliansi Naga di masa depan. Ya, Ketua Aliansi, Ouyang Wushuang segera menangkupkan tinjunya. Kami memberi penghormatan kepada Ketua Aliansi. Setelah itu, Luo Tianyi, Desolate Li, Long Chen, dan yang lainnya juga menangkupkan tinju mereka. Setelah itu, giliran Istana Phoenix. Paragon Sekte Gajah Dewa memberi hormat kepada Lu Ming satu demi satu. Kemudian, semua orang sibuk menyebarkan berita dan mempersiapkan jamuan makan 3 hari kemudian. Ketika berita itu menyebar, seluruh Akademi Suci Gunung Yuan menjadi gempar. Susunan ketiga telah mendarat di tangan Lu Ming dan yang lainnya. Sungguh mengejutkan. Kekuatan Lu Ming dan yang lainnya terlihat jelas bagi semua orang. Ini jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat di lembah. Beberapa kelompok kecil yang belum bergabung dengan Aliansi Kaisar Surgawi atau Aliansi Api Surgawi mulai mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Lebih baik bergabung dengan Aliansi Kaisar Surgawi daripada Aliansi Naga. Lu Ming telah menyinggung Sungai Bintang. Cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh Sungai Bintang. Itu benar. Keluarga Heng berjaga di luar Institut Suci. Lu Ming bahkan tidak bisa meninggalkan Institut Suci. Jika dia bergabung dengan Aliansi Naga, saya khawatir dia akan terlibat oleh Lu Ming. Keluarga Heng mungkin juga mengincarnya. Itu akan sangat buruk. Ini adalah pendapat beberapa kelompok kecil. Mereka merasa bahwa Lu Ming dan yang lainnya cepat atau lambat akan dikalahkan di tangan Sungai Heng Sing. Jika mereka bergabung dengan Aliansi Naga, mereka mungkin terlibat. Namun, ada juga beberapa kelompok kecil yang mempunyai pendapat berbeda. Mereka merasa bahwa Lu Ming dan yang lainnya memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Meskipun tingkat budidaya mereka masih rendah, mereka akan sangat menakutkan di masa depan. Mengesampingkan segalanya, Lu Ming bahkan memiliki 2 putra dewa. Jika tingkat budidayanya meningkat, apakah dia akan takut dengan Sungai Bintang yang abadi? Oleh karena itu, sebagian dari mereka memilih untuk bergabung dengan Aliansi Naga. Catatan penulis, PS, menambah akumulasi sebelumnya dan penulisan yang larut malam, akhirnya saya menyelesaikan 30 bab dan memenuhi janji saya kepada saudara-saudara saya. Kurung siku tutup. Namun, Mu kecil terlalu lelah, jadi dia akan tidur. Ia berharap saudara-saudaranya senang menontonnya. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa besok. Bab 1916, Xian Yanjun bergabung dengan Aliansi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari berdirinya Aliansi Naga telah tiba. Pada hari ini, puluhan meja didirikan di gunung tempat mereka tinggal. Pagi-pagi sekali, seseorang telah datang mengunjungi Lu Ming dan bersedia bergabung dengan Aliansi Naga. Pada siang hari, jumlah orang perlahan meningkat, tetapi itu masih jauh dari hari ketika Aliansi Kaisar Surga didirikan. Jelas sekali, hanya sedikit orang yang optimis terhadap Lu Ming dan yang lainnya. Namun, yang membuat Lu Ming dan yang lainnya senang adalah 2 kelompok kecil telah bergabung dengan mereka. Para pemimpin dari 2 kelompok kecil ini semuanya jenius dengan fisik raja. Setelah itu, semua elit Villa Api Ungu dari Tanah Suci yang kuno bergabung dengan Aliansi Naga.
Beberapa talenta tertinggi di Villa Api Ungu telah bertaruh bahwa mereka akan mengabdi pada Lu Ming selama 50 tahun. Sekarang aliansi naga telah didirikan, mereka secara alami bergabung. Setelah orang-orang dari Villa Api Ungu tiba, sekelompok orang lain tiba, menarik perhatian semua orang. Itu adalah klan Sein kuno. Seseorang berseru. Suku Sein kuno juga merupakan aliansi. Jumlahnya lebih dari 100. Saat ini, semuanya telah tiba. Namun, mereka terhalang oleh layar cahaya yang dibentuk oleh platformasi. Jika Lu Ming tidak mengizinkan mereka masuk, mereka tidak bisa masuk. Lu Ming, ada apa? Anda tidak mengizinkan kami masuk. Xian Yanxing berjalan di depan dan tersenyum. Apakah kamu di sini untuk memberi selamat padaku? Suara Lu Ming terdengar. Tidak. Xian Yanjun menggelengkan kepalanya, senyuman penuh arti di wajahnya. Kami di sini untuk bergabung dengan aliansi naga. Apa? Banyak orang terkejut. Klan Sein kuno datang untuk bergabung dengan aliansi naga. Beberapa orang memperlihatkan ekspresi gembira. Kekuatan suku surgawi kuno sudah sangat mengejutkan. Selain itu, ada beberapa fisik raja di aliansi dengan suku surgawi kuno. Jika suku surgawi kuno bergabung dengan aliansi naga akan menjadi sangat kuat. Bahkan mungkin melampaui aliansi api surgawi dan menjadi yang kedua setelah aliansi kaisar surgawi. Lu Ming juga tercengang. Dia tidak menyangka Xian Yanjun akan membawa klan Sein kuno kembali bergabung dengan aliansi naga dan mengandalkannya. Kembali ke benua hutan belantara surgawi, Xian Yanjun dan dia adalah musuh bebuyutan. Dia masih ingat ekspresi kesal Xian Yanjun. Apa yang salah? Apakah kamu tidak menyambut kami? Lu Ming, kita adalah keluarga. Xian Yanjun tersenyum. Apa? Semua orang tercengang. Qiu Yue, Feng Ling, Luo Tianyi, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming dan Xian Yanjun adalah satu keluarga. Mungkinkah Lu Ming dan Xian Yanjun memiliki hubungan rahasia? Banyak orang mau tidak mau membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Xian Yanjun terkekeh. Lu Ming, kamu adalah saudara iparku. Tidakkah kamu ingin aku bergabung denganmu? Kata-kata ini membuat hati banyak orang semakin bergetar. Terutama Huang Ling, Qiu Yue, Luo Tianyi, dan beberapa wanita lainnya, wajah mereka sedikit aneh. Tuan muda, apakah Anda menikah dengan Nona Nianxing? Wajar jika mereka menikah setelah bertahun-tahun. Tapi kenapa saya tidak melihat Nona Nianxing? Pikiran Qiu Yue dipenuhi dengan segala macam pemikiran, dan dia merasa sedikit pahit di hatinya. Kemudian, Qiu Yue menggelengkan kepalanya dan berpikir, Qiu Yue, apa yang kamu pikirkan? Tuan muda dan Nona Nianxing adalah pasangan serasi di surga. Anda hanya perlu berada di sisi Tuan muda dan melayaninya dengan baik. Bagaimana Anda bisa layak menjadi Tuan muda? Ternyata Lu Ming sudah punya istri. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Petik 2. Huang Ling berpikir sendiri dan merasa sedikit kecewa. Mata Luo Tianyi juga sedikit aneh. Long Chen adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia adalah kakak ipar Xian Yanjun yang sebenarnya. Lu Ming tersenyum pahit, tapi dia tidak bisa menyangkal kata-kata Xian Yanjun. Mengingat hubungannya dengan Xian Yanxing, hanya masalah waktu sebelum mereka menikah. Xian Yanjun adalah kakak perempuan Xian Yanxing, jadi tidak salah memanggilnya kakak ipar. Apakah kalian benar-benar di sini untuk bergabung dengan aliansi naga? Lu Ming menyipitkan matanya dan bertanya. Itu wajar saja. Saat ini, Akademi Suci Gunung Yuan terpecah oleh banyak individu yang kuat. Anda adalah kerabat saya dan yang paling akrab dengan Anda. Saya secara alami akan datang mencari perlindungan dengan Anda. Xian Yanjun berkata sambil tersenyum. Jangan mencoba mendekatiku. Anda ingin membunuh saya saat itu. Saya sangat meragukan niat Anda. Lu Ming berkata dengan dingin. Orang berubah. Saat itu, aku terlalu picik dalam sudut dunia tersebut. Sekarang, tentu saja saya harus melihat jangka panjangnya. Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Xian Yanjun berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dirinya yang dingin dan sombong, dia memang sangat berbeda. Anda dapat bergabung dengan aliansi naga, tetapi aliansi naga memiliki aturannya sendiri. Jika Anda melanggar salah satu aturan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Kata Lu Ming. Tentu saja, Xian Yanjun terkekeh. Posisinya di klan Sein kuno tampaknya luar biasa. Anggota klan Sein kuno lainnya sepertinya mendengarkannya. Lu Ming tidak berani meremehkan Xian Yanjun.
Sejak dia bertemu wanita ini di benua Yuan, Lu Ming selalu merasa bahwa dia berbahaya dan misterius. Di dalam tubuhnya, Lu Ming sepertinya merasakan kekuatan mengerikan yang tidak aktif. Sekali meledak, itu akan menghancurkan bumi. Dia memiliki perasaan yang sama ketika melihat Xian Yanxing. Setelah itu, Lu Ming mengendalikan cakram susunan dan membiarkan anggota klan suci kuno masuk. Baiklah, mari kita mulai aliansi. Lu Ming melambaikan tangannya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah Institut Suci Gunung Yuan. Kondisinya terbatas. Proses pembentukan aliansi sangat sederhana. Semua orang memberi hormat kepada Lu Ming, dan kemudian perjamuan diadakan untuk merayakannya. Saat semua orang sedang makan dan minum, orang lain turun keluar area yang ditutupi oleh platformasi. Satu-satunya kuil suci. Tatapan Lu Ming menyapu. Beberapa favorit surga dari aula suci berdiri di luar layar cahaya. Yang memimpin adalah Yusu. Yusu, kamu sudah lama bergabung dengan aliansi Kaisar Surga. Ada apa denganmu di sini hari ini? Petik 2. Suara Ouyang Wushuang terdengar. Mungkinkah kamu ingin berpindah pihak dan bergabung dengan aliansi nagaku? Aliansi naga tidak berani menerima orang yang berpindah pihak sesuka hati. Salah satu jenius dari Villa Api Ungu tertawa. Kami di sini hari ini untuk adik juniorku. Yusu mendengus dan menatap Qiu Yue. Saudari muda Qiu Yue, ikutlah bersama kami dan bergabunglah dengan aliansi Kaisar Surgawi. Jika Anda tetap di aliansi naga, cepat atau lambat Anda akan mendapat masalah. Apakah Luo Changqiong mengirimmu ke sini? Kata Qiu Yue acuh tak acuh. Benar sekali, Luo Changqiong meminta kami datang ke sini, tapi itu juga ide kami sendiri. Tidak ada manfaatnya bagimu untuk tetap berada di aliansi naga. Kata Yusu. Enyah. Qiu Yue memarahi dengan dingin. Ekspresi Yusu berubah, dan dia berkata dengan muram, Qiu Yue, jangan terlalu egois. Luo Changqiong adalah cucu dari penguasa agung. Jika kamu melawannya seperti ini, kamu hanya akan melibatkan satu-satunya istana suci dan bahkan tuanmu. Hehe, kamu pasti tahu cara bicara yang tidak masuk akal. Masalah antara beberapa junior sebenarnya melibatkan satu-satunya kuil suci dan kaisar sejati. Bukankah itu lucu? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Yusu, jangan membuatnya terdengar terlalu tinggi dan perkasa. Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri, bukan? Jika kamu bisa membawaku ke aliansi Kaisar Surga, aku khawatir Luo Changqiong akan memberimu hadiah yang mahal. Kata Qiu Yue sinis. Kalian, wajah Yusu memerah. Kamu tidak ingin tersesat. Kalau begitu masuk dan minum. Kekuatan sunyi melangkah ke udara, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Bab 1917, 1,5 tahun, Lu Siang-siang. Yusu dan beberapa favorit surga dari satu-satunya aula suci berbalik dan berlari. Suara mereka datang dari jauh, kalian, tunggu saja. Hehe, beberapa badut. Desolateli menyeringai dan kembali makan. Setelah 3 putaran minum, jamuan makan akhirnya berakhir. Mereka yang bergabung dengan aliansi naga semuanya tinggal di dalam area yang tercakup dalam cakram arai. Pembentukan aliansi naga dan kemunculan platformasi ketiga membuat suasana di Akademi Suci Gunung Yuan semakin mencekam. Ini karena 3 dari 4 set disformasi telah muncul. Masih ada 1 set lagi. Persaingan di aliansi kecil yang tersisa menjadi semakin ketat. Ada pertarungan setiap hari di medan perang Sein Absolut. Setelah lebih dari 10 hari kompetisi, set disformasi keempat akhirnya diperoleh oleh aliansi, Asosiasi Ksatria. Pemimpin aliansi ini adalah jenius peringkat ketiga di peringkat Sein King. Dia sangat kuat. Dengan itu, keempat set cakram formasi diperoleh, membentuk 4 aliansi. Kelompok kecil dan aliansi yang tersisa semuanya bergabung dengan 4 aliansi untuk mencari perlindungan. Karena tanpa perlindungan dari Araidis, mereka akan berada dalam bahaya di Akademi Suci Gunung Yuan dan dapat diserang kapan saja. Sangat sedikit orang yang tidak bergabung dengan 4 aliansi tersebut. Hanya ada beberapa serigala yang kuat, seperti Putra Maut, Pedang Maut. Dia adalah serigala yang sendirian. Namun, tidak ada satupun kekuatan yang berani menyinggung perasaannya. Tidak peduli ke tempat budidaya mana dia pergi, tidak ada kekuatan yang berani menghentikannya. Dia terlalu kuat. Sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan pedang kematian, kecuali Sungai Hengsing. Namun,
Ini juga membuktikan bahwa pedang kematian tidak ada hubungannya dengan aliansi naga. Namun, jumlah orang yang bergabung dengan aliansi Kaisar Langit masih merupakan yang terbanyak. Aliansi Kaisar Surga tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Beberapa orang memberi peringkat pada 4 aliansi berdasarkan kekuatan mereka. Aliansi Kaisar Langit, nomor 1. Liga Naga berada di urutan kedua. Aliansi Api Surgawi dan Asosiasi Ksatria masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Pada periode waktu berikutnya, Akademi Suci Gunung Yuan menjadi semakin kacau. Keempat aliansi mulai bertarung demi lahan budidaya, saling membunuh terus-menerus. Hanya beberapa bulan kemudian pembunuhan itu akhirnya berhenti. Keempat aliansi masing-masing menempati lahan budidaya, dan Gunung Yuan memasuki masa damai. Favorit surga dari 4 aliansi masing-masing mengambil tempat dan mulai berkultivasi. Selama periode ini, Lu Ming juga akan memilih beberapa orang yang dapat diandalkan dan menggunakan tungku ramuan Dayan untuk membantu mereka meredam tubuh roh dan meningkatkan level tubuh roh mereka. Misalnya, dengan bantuan tungku ramuan Dayan, 4 elit dari ras terpencil dengan tubuh spiritual surgawi tingkat menengah semuanya telah mengembangkan tubuh spiritual mereka menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dan Sue Ningsin, dengan bantuan tungku ramuan Dayan, juga telah mencapai tubuh spiritual surgawi kelas atas. Sue Ningsin adalah naga sejati dan memiliki cukup bakat. Dengan bantuan tungku ramuan Dayan, tubuh rohnya meningkat pesat. Kekuatan seluruh aliansi naga terus meningkat. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Sudah 1,5 tahun sejak Kaisar Agung mengumumkan peraturan baru. Selama periode waktu ini, meskipun Lu Ming sering membantu orang lain untuk melunakkan tubuh roh mereka, dia tidak mengabaikan kultivasinya sendiri. Tempat di mana dia paling sering tinggal adalah medan perang Sein yang mutlak. Di sana, dia bertarung dengan binatang buas yang kuat dan menggunakan pertempuran itu untuk potensinya sendiri. Basis budidaya Lu Ming juga telah berhasil menembus dan memasuki alam penguasaan Sein Absolut. Badan raja lainnya, seperti Qiu Yue, Huang Ling, Huang Li, dan Long Chen, juga telah menerobos dan memasuki tingkat atas alam suci absolut. Luo Tianyi bahkan telah mencapai puncak alam Sein Absolut. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin sulit untuk menerobos. Sudah sangat cepat untuk bisa menembus satu level hanya dalam waktu 1 tahun. Ini juga karena kondisi budidaya yang baik di Akademi Suci Gunung Yuan. Jika dia berkultivasi secara normal, dia pasti tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti itu. Adapun seni kemampuan surgawi, sejak seni kemampuan surgawi Lu Ming telah mencapai 90% penguasaan, kecepatan peningkatannya menjadi lebih lambat. Setelah 1,5 tahun, teknik kekuatan suci Lu Ming hanya meningkat menjadi 93%. Setiap langkah maju sangatlah sulit. Semakin mendekati kesempurnaan 100%, semakin sulit. Galaksi telah mencapai kesempurnaan Sein mutlak 1,5 tahun yang lalu. Namun, tidak mudah baginya untuk melewati langkah ini dan memasuki ranah calon kaisar. Kota Kaisar Langit adalah pemimpin dari 9 tanah suci di Gunung Yuan. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada tanah suci bulan kuno. Di kota Kaisar Surgawi, ada beberapa keluarga bangsawan kuno terbesar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kuat dan memiliki dasar yang dalam. Keluarga Heng adalah salah satunya, dan mereka dikenal sebagai keturunan Kaisar Surgawi. Klan He adalah salah satunya. Mereka sekuat klan Heng dan berseteru dengan klan Heng. 1000 tahun yang lalu, kedua klan mengalami perang mengerikan yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam ratusan tahun terakhir situasinya menjadi stabil. Rumah besar keluarga He sangat luas dan tak terbatas. Di rumah keluarga He, tidak hanya terdapat istana, paviliun, dan menara yang tak ada habisnya, tetapi juga puncak gunung yang mencapai awan dan sungai yang berkelok-kelok. Itu seperti sebuah negara. Beberapa sosok berdiri di puncak gunung keluarga He. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi ramah. Di samping lelaki tua itu ada seorang lelaki muda kekar. Kedua orang ini sebenarnya adalah penguasa lembah naga es dan Tian Cui. Tak jauh dari mereka berdua, ada seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah brokat yang disulam dengan pemandangan berbeda dari Four Seasons. Namun, dia sudah sangat tua, jauh lebih tua dari Master Lembah Naga Es.
Wajahnya penuh kerutan, dan rambutnya hampir rontok semua. Namun, dari kilatan cahaya menakutkan di matanya, orang dapat mengetahui bahwa orang ini pastilah seorang guru yang sangat menakutkan. Namun, ketiganya sedang memandangi seorang gadis muda yang sedang duduk bersila di tengah gunung. Wanita muda ini adalah murid sejati pertama Lu Ming, Lu Xiangxiang. Pada saat ini, tubuh Lu Xiangxiang memancarkan cahaya misterius. Gunung itu dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan liar. Pohon-pohon kecil berubah menjadi pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Bahkan sebagian rumput biasa berubah menjadi rumput spiritual. Ledakan. Setelah beberapa saat, aura di tubuh Lu Xiangxiang tiba-tiba melonjak. Saya telah menerobos. Dan EBSP, di samping, mata tetua yang layu, Master Lembah Naga Es, dan Tian Cui bersinar karena terkejut. Lu Xiangxiang telah berhasil menembus puncak alam Supreme Sein. Terutama Master Lembah dan Tian Cui, mereka benar-benar terkejut. Budidaya Xiangxiang bela berada di alam Kaisar bela diri ketika mereka melarikan diri dari benua Azure. Sekarang, setelah beberapa tahun, tingkat pengolahannya telah mencapai puncak alam Supreme Sein yang menakjubkan. Xiangxiang, usianya belum genap 15 tahun. Beberapa jam kemudian, aura di tubuh Lu Xiangxiang surut. Dia membuka matanya dan berdiri. Beberapa tahun telah berlalu, dan Xiangxiang telah menjadi seorang wanita muda yang langsing dan cantik. Dia tinggi dan cantik, dan dia sudah berpotensi menyebabkan kehancuran kota dan negara. Hahaha, lumayan, Xiangxiang. Aku tidak menyangka kamu bisa menerobos begitu cepat dan mencapai puncak alam suci agung. Prestasi seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh Gunung Yuan. Pria tua kurus itu berjalan mendekat dan tersenyum. Terima kasih atas pujiannya, Senior Heqian. Xiangxiang bela membungkuk pada lelaki tua kurus itu. Bab 1918, mengambil Xiangxiang sebagai murid. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan pujian. Hanya ada sedikit orang di Gunung Yuan yang dapat menandingi pencapaian Anda. Orang tua kurus Heqian tersenyum dan kemudian mengganti topik, Xiangxiang, apa yang aku katakan sebelumnya tentang kamu mengakui aku sebagai tuanmu, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Xiangxiang berterima kasih kepada senior atas kebaikanmu, tapi Xiangxiang sudah memiliki seorang master. Tanpa persetujuan tuan, Xiangxiang tidak berani menganggap orang lain sebagai tuan. Xiangxiang bela membungkuk sopan dan menolak pihak lain. Ekspresi Heqian menjadi gelap. Xiangxiang, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Saya seorang kaisar sejati. Apa budidaya tuanmu? Petik 2. Meskipun budidaya tuanku tidak tinggi sekarang, Xiangxiang bela percaya bahwa tuanku pasti akan menjadi ahli puncak di dunia ini di masa depan. Xiangxiang bela berkata dengan tatapan penuh tekad di matanya. Di dalam hatinya, Lu Ming adalah yang terkuat. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Heqian untuk saat ini, cepat atau lambat dia akan melampaui Heqian. Gadis bodoh, tidak mudah untuk menjadi ahli top di benua Yuan. Apalagi dia bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri, prestasi apa yang bisa dia raih. Dia mungkin sudah terjatuh sekarang. Kamu masih muda, jangan tertipu oleh kata-kata berbunga-bunga dari orang lain. Heqian berkata sambil tersenyum, berpikir bahwa Xiangxiang memiliki temperamen anak kecil dan tidak tahu apa-apa. Wajah Xiangxiang bela sedikit merosot saat dia berkata, Senior Heian, kamu telah menyelamatkan Xiangxiang bela, guru lembah kakek, dan paman bela diri Tian Cui. Xiangxiang bela berterima kasih padamu. Namun, tolong jangan menghina tuanku. Jika tidak, Xiangxiang bela harus pergi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Namun, Anda harus mengembangkan teknik Four Seasons yang akan saya ajarkan kepada Anda. Ini sangat cocok dengan fisik Anda dan dapat potensi Anda lebih besar. Bakat Anda tidak ada bandingannya, dan saya benar-benar tidak ingin melihat Anda ditahan dan menyia-nyiakan bakat seperti itu. Heqian menghela nafas, tapi tidak ada yang melihat kilatan dingin yang melintas di kedalaman matanya. Baiklah. Xiangxiang bela menganggukkan kepalanya, dan baru kemudian ekspresinya terlihat sedikit lebih baik. Xiangxiang, kamu dan paman bela dirimu Tian Cui harus kembali dulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan tuan kakek lembah. Heqian berkata sambil tersenyum. Oke. Selamat tinggal, Senior Heqian.
Selamat tinggal, Tuan Kakek Lembah. Siang-siang Bella dengan patuh menganggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hekian dan Master Lembah Naga Es, dia dan Tian Cui melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Begitu siang-siang Bella dan Tian Cui pergi, wajah He Xiao menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap Master Lembah Naga Es, dan aura menakutkan menekannya. Dan EBSCP, tubuh Master Lembah Naga Es bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, wajahnya pucat pasi. Hekian adalah ahli kaisar sejati. Di depannya, Master Lembah Naga Es tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku sudah bilang padamu untuk membujuk siang-siang agar mengakuiku sebagai tuannya, tapi sepertinya kamu tidak mengakuinya. Hekian berkata dengan wajah muram. Itu adalah pilihan siang-siang sendiri siapa yang ingin dia ambil sebagai tuannya. Apa gunanya aku membujuknya? Jika dia ingin menjadi muridmu, mengapa dia membutuhkan nasihatku? Kata Master Lembah Naga Es. Hah. Hekian mendengus dingin dan berkata, lalu bagaimana jika aku menyuruhmu membujuk siang-siang untuk mengembangkan teknik Four Seasons? Sudahkah kamu membujuknya? Sebuah cahaya aneh muncul di mata Master Lembah Naga Es saat dia menatap He Xiao dan berkata, mengapa kamu bersikeras membiarkan siang-siang mengembangkan teknik 4 musim? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bujuk saja dia untuk berkultivasi. Kata He Gao. Dan EBSCP, bunuh aku. Tuan Lembah Naga Es mencibir, kamu bisa membunuhku. Apapun yang terjadi, saya tidak akan memaksa siang-siang Bella melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Kamu ingin mengadili kematian. Ini tidak semudah itu. Hekian berkata dengan dingin, cahaya dingin menerangi matanya. Kemudian, tubuh Master Lembah Naga Es mulai bergetar, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Mengaum. Setelah beberapa saat, bahkan dengan ketenangan Master Lembah Naga Es, dia tidak tahan lagi. Raungan menyakitkan keluar dari tenggorokannya, dan wajah lembutnya benar-benar berubah karena rasa sakit. Mengaum. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es terus menggeram, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia mengulurkan cakarnya, ingin meraih tubuhnya, tetapi energi tak terlihat menutupi dirinya, membuatnya sulit untuk bergerak. Serangga pemakan jiwa terus-menerus dapat merobek jiwa Anda dan membuat Anda menderita kesakitan yang tiada taraf. Ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit di tubuh fisik Anda. Bersenang-senanglah. Hekian berbicara dengan dingin. Kamu, jika siang-siang Bella mengetahui bahwa kamu begitu tercela, aku khawatir dia akan segera pergi. Dan EBSCP, membunuh. Master Lembah Naga Es meraung. Jika dia pergi, itu akan menjadi hari kematianmu. Hekian berkata dengan dingin. Dan EBSCP, tidak. Master Lembah Naga Es meraung sekali lagi. Dia merasa seolah jiwanya terus-menerus digigit oleh sejenis serangga, dan rasa sakit yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Setelah beberapa saat, Hekian melambaikan tangannya, mengendalikan serangga pemakan jiwa untuk berhenti menggigitnya. Tubuh Master Lembah Naga Es terjatuh lemas ke tanah, terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saya akan memberi Anda waktu 2 bulan lagi untuk membujuk siang-siang. Bujuk dia untuk menjadikan saya sebagai gurunya dan mengembangkan teknik Four Seasons bersama saya. Jika tidak, Anda akan berharap mati. Juga, jangan mencoba memberitahu siang-siang, atau kamu mencari kematianmu sendiri. Jika tidak, siang-siang dan Tian Cui keduanya akan mati. Hekian berkata dengan dingin. Lalu, dia maju selangkah dan menghilang. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu duduk bersila dan mulai mengedarkan energinya untuk pulih. Setengah jam kemudian, dia akhirnya pulih. Heian, kenapa kamu begitu gigih menginginkan siang-siang mengembangkan teknik Four Seasons? Orang ini jahat dan licik. Dia jelas tidak melakukan ini demi kebaikan siang-siang seperti yang dia katakan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es mengerutkan kening sambil berpikir. Di depan siang-siang, Hekian selalu berpenampilan ramah, tapi setelah siang-siang pergi, dia akan memperlihatkan wajah aslinya. Dia menanam serangga pemakan jiwa di tubuhnya dan mengancamnya untuk membujuk siang-siang menjadi Tuan He Xiao. Penguasa Lembah Naga Es tidak akan pernah membiarkan siang-siang Bella menjadi murid He Xiao. Namun, tempat ini adalah keluarga dia. Ada banyak ahli di keluarga dia.
Dengan tingkat pengolahannya yang berada di tahap awal kesuksesan alam biksu absolut, maka salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Dia ingin membawa Siang-Siang dan yang lainnya pergi, tapi dia sama sekali tidak berdaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin melibatkan Siang-Siang dan yang lainnya. Ia kembali ke kediamannya dengan berat hati. Tempat tinggal mereka adalah halaman yang luas. Ada ahli yang menjaga halaman, sehingga seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Kakek Tuan Lembah, apa yang Senior Hekian katakan padamu? Saat Master Lembah Naga Es kembali ke halaman, dia melihat Siang-Siang Beila dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, aku hanya bertanya pada Senior Hekian tentang Luming dan keberadaan yang lainnya. Master Ice Dragon Valley secara acak menemukan alasan, dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Siang-Siang, kamu tidak mengembangkan teknik Four Seasons yang diberikan Heian padamu, kan? Bukankah guru kakek lembah menyuruhku untuk tidak berkultivasi? Itu sebabnya saya tidak berkultivasi. Siang-Siang Beila menggelengkan kepalanya dan berkata, Ingat, jangan mengolahnya. Kembangkan saja teknik kultivasi yang diberikan tuanmu. Master Lembah Naga Es memperingatkan. Ya, Siang-Siang tahu. Meskipun Siang-Siang Beila penasaran mengapa Master Lembah Naga Es tidak mengizinkannya mengolah teknik 4 musim, dia tetap dengan patuh menganggukkan kepalanya. Ini karena dia tahu bahwa Tuan Lembah Naga Es tidak akan menyakitinya. Bab 1919, Tujuan Sebenarnya Hekian. Dan EBSP, dalam beberapa hari berikutnya, Master Lembah Naga Es terus berjalan di sekitar halaman, mengamati medan dan mencari kekurangan, mencoba mencari cara untuk meninggalkan keluarga He. Namun, keluarga He sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Indra spiritual mereka meliputi setiap sudut. Tidak mungkin dia meninggalkan keluarga He secara terbuka tanpa memberitahu orang-orang di keluarga He. Pada hari ini, Master Lembah Naga Es tiba di rumah besar lainnya. Ini adalah rumah Hekian. Dan EBSP, apa? Master Lembah Naga Es tertegun dan tanpa sadar menarik kembali auranya. Kemudian, dia melihat seorang pria parubaya berjalan melewati pintu rumah Hekian bersama dua wanita muda. Katakan padaku, menurutmu mengapa Penatua Hekian sering memanggil orang untuk mengirim remaja putri? Dan Anda bahkan mengajari mereka cara berkultivasi. Ada dua pria parubaya yang menjaga pintu. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut. Mendengar ini, hati Master Lembah Naga Es tergerak. Dia menahan auranya hingga ekstrim dan mengedarkan energi suci ke telinganya sehingga dia bisa mendengar dengan lebih jelas. Saya telah mendengar beberapa rumor. Aku akan memberitahumu, tapi kamu tidak bisa menyebarkannya. Penjaga lainnya berkata dengan suara rendah. Berita apa? Orang sebelumnya mengungkapkan ekspresi penasaran. Saya mendengar bahwa wanita-wanita ini adalah wadah budidaya Penatua Hekian. Setelah Tetua Hekian mentransfer metode budidaya 4 musim yang ditingkatkan kepada para wanita ini, Hekian akan mengunjungi mereka dan melahap yin primordial mereka untuk meningkatkan basis budidayanya. Saya mendengar bahwa kesengsaraan yang dialami oleh Tetua Hekian akan datang, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dapat bertahan darinya. Itu sebabnya dia menggunakan metode ini untuk meningkatkan basis budidayanya sehingga dia bisa melawan kesengsaraan yang terjadi setiap 300.000 tahun sekali. Orang di belakang menjelaskan dengan suara rendah. Dan EBSP, mendengar ini, hati Master Lembah Naga Es bergetar, dan dia merasakan keringat dingin keluar dari punggungnya. Dia akhirnya tahu mengapa Hekian selalu ingin mengambil Siang-Siang sebagai muridnya dan ingin meneruskan teknik Siang-Siang Four Seasons. Menerima seorang murid adalah sebuah kebohongan. Tujuan sebenarnya adalah membiarkan Siang-Siang mengembangkan teknik 4 musim He Xiao. Siang-Siang Bela adalah makhluk hidup. Jika dia telah mengembangkan teknik 4 musim yang diberikan Heian padanya, dan yin primordialnya dimakan oleh Heian, itu pasti akan sangat membantunya. Inilah tujuan sebenarnya dari Qian. Dan EBSP, Tuan Lembah sangat ketakutan. Untungnya, dia merasa ada yang tidak beres dan tidak membiarkan Siang-Siang mengembangkan teknik Four Seasons. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hekian, kamu orang tua, kamu tidak punya hati nurani. Dan EBSP, Master Lembah Naga Es mengertakkan gigi karena khawatir. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Terlalu berbahaya jika terus seperti ini. Jika Siang-Siang tidak mengembangkan teknik Four Seasons, siapa yang tahu jika Heian akan menggunakan metode tak tahu malu lainnya untuk memaksa Siang-Siang.
Pemimpin lembah-lembah naga es kembali ke halaman rumahnya, merasa tidak nyaman. Kakek Tuan Lembah, ada apa? Siang-siang Bella melihat Master Lembah Naga Es gelisah dan bertanya dengan heran. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memberitahu siang-siang tentang hal ini. Jika dia memberitahu siang-siang, dia akan marah dan bertanya pada Hekian tentang hal itu. Dia takut Hekian akan segera berubah menjadi musuh. Dia harus menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri dan membuat rencana secara rahasia. Siang-siang, kamu tidak boleh mengembangkan teknik Four Seasons. Pemimpin lembah-lembah naga es mengingatkannya lagi. Melihat siang-siang Bella dengan patuh menganggukkan kepalanya, penguasa lembah-lembah naga es akhirnya santai. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Siang-siang, 2 hari kemudian, akan ada lelang besar di kota Kaisar Surgawi. Biarkan saya membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Heian menemukan siang-siang dan menunjukkan senyuman ramah. Bagus. Siang-siang Bella bersorak. Selama jangka waktu ini, dia terkurung di kediaman keluarga He untuk bercocok tanam dan sudah lama ingin berjalan-jalan. Aku akan mengajak siang-siang jalan-jalan. Hekian berkata kepada Master Lembah Naga Es dan Tian Cui sebelum berjalan keluar bersama siang-siang. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es mengungkapkan ekspresi khawatir, tapi dia tidak berdaya. Di Institut Suci Gunung Yuan, Lu Ming juga berencana untuk keluar. Selama periode ini, dia telah membantu beberapa orang memurnikan tubuh roh mereka dan menggunakan ramuan Sein dalam jumlah besar. Bahkan ramuan Sein yang dibawakan Huang Ling dan yang lainnya sudah habis, jadi dia berencana untuk pergi keluar dan membelinya. Selama setahun terakhir, keluarga Heng telah mengirim para ahli untuk menjaga lingkungan sekitar Institut Suci Gunung Yuan. Begitu Lu Ming keluar, mereka akan menyerangnya. Lu Ming tidak takut akan hal ini. Dia memiliki teknik nafas dewa, yang dapat mengubah penampilan dan auranya. Dengan basis budidayanya saat ini, bahkan seorang penguasa bela diri tidak akan bisa mengenalinya jika dia berdiri di depannya. Dia tidak keluar sebelumnya karena dia tidak mau. Jika dia mau, dia bisa keluar kapan saja. Penampilan Lu Ming berubah. Dia berubah menjadi seorang pemuda dengan kulit yang cerah. Di saat yang sama, dia berganti jubah putih panjang dan memegang kipas lipat. Dia langsung berubah menjadi tuan muda yang anggun. Bahkan auranya pun berbeda dari sebelumnya. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke udara, terbang menuju gerbang Institut Suci Gunung Yuan. Kemudian, dia berjalan keluar dari gerbang. 2 supremes bela diri dari keluarga Heng telah berjaga di awan di luar Institut Suci Gunung Yuan. Ketika mereka melihat Lu Ming keluar, mereka mengamatinya dengan indera spiritual mereka. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi mereka tidak memperdulikannya. Akademi Suci Gunung Yuan mengumpulkan semua jenius dari seluruh Gunung Yuan. Ada anak muda yang masuk dan keluar setiap hari. Seperti yang diharapkan, penguasa bela diri biasa tidak tahu. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar dari Institut Suci Gunung Yuan. Dia tiba di tempat yang ramai. Tidak lama setelah dia tiba, dia mendengar bahwa akan ada lelang besar di kota Kaisar Surgawi hari ini. Saat itu, akan banyak harta langka dan berharga yang dilelang. Bahkan tokoh dikdaya Kaisar bela diri pun akan hadir. Ketertarikan Lu Ming terguncang dan dia berjalan menuju rumah lelang. Setelah membayar sejumlah biaya, dia masuk ke rumah lelang. Begitu banyak orang. Begitu mereka memasuki rumah lelang, mereka disambut oleh aula yang sangat luas. Di aula, banyak sekali sosok yang berkumpul. Perkiraan kasar menyebutkan setidaknya ada ratusan ribu orang. Di sekeliling aula ada ruangan untuk tamu-tamu terhormat. Tentu saja, mereka dipersiapkan untuk orang-orang berkuasa atau orang-orang dengan identitas terkemuka. Kebanyakan orang hanya bisa tinggal di aula. Lu Ming secara acak menemukan tempat duduk di aula dan duduk. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang bertambah. 1 jam kemudian, pelelangan dimulai. Barang lelang pertama membuat mata Lu Ming membelalak. Itu karena itu adalah senjata raja. Lu Ming menghela nafas. Lelang besar kota Kaisar Surgawi ini sungguh luar biasa. Barang pertama yang dilelang sebenarnya adalah senjata kedaulatan. Meskipun Lu Ming iri, harga senjata penguasa itu sangat mengejutkan. Apalagi sekelompok orang sedang memperjuangkannya. Harganya telah naik ke tingkat yang mengerikan. Lu Ming hanya bisa melihat dan menghela nafas. Pada akhirnya,
Senjata kedaulatan itu dibeli oleh seseorang di ruang VIP dengan harga yang sangat mahal. Itu mungkin adalah Kaisar Bela Diri. Pelelangan berlanjut, dan item kedua jauh lebih berharga dibandingkan senjata raja. Ini wajar saja, setidaknya akan ada beberapa ratus harta karun dalam pelelangan. Tidak mungkin semuanya sama berharganya dengan senjata raja. Namun meski begitu, item kedua adalah harta langka. Penawarannya sangat ketat, dan harta demi harta dimenangkan. Lu Ming iri dengan banyak harta karun itu. Sayangnya, harganya terlalu tinggi dan dia harus menyerah. Dia telah menawar beberapa ramuan suci yang bagus. Babak 1920, Batuan Kekacauan. Harta ke-120, Air Mata Kehidupan. Di panggung pelelangan, seorang lelaki tua yang menjadi tuan rumah pelelangan mengumumkan. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata banyak orang berbinar. Itu sebenarnya air mata kehidupan. Ini adalah harta langka yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Memang benar, ini bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Banyak orang berdiskusi dengan mata berapi-api. Ini sebenarnya adalah air mata kehidupan. Mata Lu Ming juga berbinar. Di benua hutan belantara surgawi, dia pernah memperoleh ramuan kehidupan dan membantu ayahnya menyembuhkan luka-lukanya, sehingga dia dapat memulai jalur seni bela diri lagi. Setelah itu, dia bahkan menggunakan ramuan kehidupan untuk membantu Mahaguru Sembilan Matahari membentuk tubuh baru. Bahkan klonnya menggunakan ramuan kehidupan. Air mata kehidupan dan air kehidupan memiliki efek magis yang sama, namun efeknya sangat berbeda. Membandingkan air kehidupan dengan air mata kehidupan ibarat membandingkan tembaga dan besi dengan berlian. He Qian dan Lu Xiangxiang berada di ruang VIP 6. Mata Lu Xiangxiang berbinar. Dia memiliki tubuh kehidupan, jadi air mata kehidupan sangat berguna baginya. Ini bisa mempercepat kecepatan kultivasinya. Xiangxiang, kamu ingin membeli air mata kehidupan. He Qian memandang Lu Xiangxiang dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ya, tapi Xiangxiang tidak memiliki banyak batu permata mentah. Mari kita lupakan saja. Xiangxiang bela mengangguk dan berkata, haha, gadis bodoh. Jika Anda tidak memiliki batu mentah, saya akan memberikannya kepada Anda. He Qian tersenyum. Itu tidak akan berhasil, aku tidak akan menerima hadiah tanpa kerja apapun. Xiangxiang bela menggelengkan kepalanya. Ambil saja karena aku meminjamkannya padamu. Anda dapat membayar saya kembali di masa depan. Tunggu sebentar, Anda bisa menaikkan harganya. He Qian berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Xiangxiang berterima kasih pada senior He Xiao dulu. Xiangxiang bela menangkupkan tinjunya ke arah He Yan dengan rasa terima kasih. He Qian tersenyum dan mengangguk, menunjukkan ekspresi puas. Inilah alasan mengapa dia membawa Lu Xiangxiang keluar untuk menghadiri pelelangan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya dan meningkatkan kesan wanita itu terhadapnya. Ketika saatnya tiba, Lu Xiangxiang akan mampu mengembangkan teknik Four Seasons dengan lancar. Satu air mata kehidupan. Harga awalnya adalah 200.000 batu mentah bermutu tinggi. Orang tua yang menjadi tuan rumah pelelangan mengumumkan. 250.000. 300.000. Segera, harga air mata kehidupan terus naik, dan segera mencapai harga tinggi 500.000. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Meski air mata kehidupan sangat berharga, tidak perlu mengeluarkan harga mahal untuk membelinya. Jika Xiangxiang ada di sini, saya bisa membelinya untuk membantunya berkultivasi. Lu Ming punya ide. Saat memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Xiangxiang dan yang lainnya. Saat itu, penguasa lembah naga es membawa Sue Ningxin, Tian Cui, dan Xiangxiang bela untuk melarikan diri. Belakangan, mereka menghadapi bahaya, dan Sue Ningxin serta Xiangxiang bela telah dipisahkan. Bagaimana kabarnya sekarang? Namun, Gunung Yuan sangat luas, kemana dia bisa menemukannya? Harga air mata kehidupan terus meningkat, dan segera mencapai 800.000 batu mentah bermutu tinggi. 1 juta batu mentah bermutu tinggi. Saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Mendengar suara ini, hati Lu Ming bergetar. Ini suara Xiangxiang. Lu Ming mau tidak mau melihat ke ruang VIP nomor 6. Meskipun suara Xiangxiang bela dalam ingatannya lebih kekanak-kanakan, dan suara ini lebih dewasa dan ada beberapa perubahan, Lu Ming masih tahu bahwa suara ini adalah suara Xiangxiang bela.
Mengapa siang-siang muncul di sini? Dan di ruang VIP, bagaimana mungkin? Mungkinkah aku mendengar sesuatu karena aku sangat ingin bertemu denganmu? Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. 1.100.000. Setelah penawar dari ruang tamu nomor 6 mengumumkan penawarannya, jumlah orang yang menaikkan penawaran menurun secara signifikan. Namun masih ada yang menaikkan tawarannya, dan harganya naik menjadi 1,1 juta. 1.200.000. Di ruang VIP nomor 6, suara jernih kembali terdengar. Ini siang-siang, ini pasti siang-siang. Lu Ming yakin ini adalah suara siang-siang Bella. Adapun kenapa siang-siang Bella tidak mengenali suaranya, itu karena dia tidak menggunakan suara aslinya. Siapa yang tahu kalau ada ahli keluarga Heng di sini yang bisa mengenali suaranya? Selanjutnya, harga air mata kehidupan naik menjadi 1,5 juta batu mentah kualitas unggul, dan dibeli oleh siang-siang Bella. He Qian tersenyum sedikit. 1,5 juta batu mentah bermutu tinggi tidak berarti apa-apa baginya, tetapi mendapatkan kesan yang baik itu sepadan. Penawaran berlanjut, tapi Lu Ming tampak sedikit gelisah. Dia tidak sabar untuk segera pergi ke ruang VIP nomor 6 untuk melihat apakah itu benar-benar siang-siang. Lagi pula, ada orang-orang dengan suara serupa di dunia ini. Namun penawarannya belum selesai, jadi dia hanya bisa menunggu. Penawaran berlanjut. Lu Ming bahkan kurang fokus pada penawaran berikutnya. Dia terus-menerus memperhatikan orang-orang di ruang VIP No. 6. Item lelang nomor 216 adalah permata kekacauan. Suara lelaki tua yang menjadi tuan rumah pelelangan terdengar, menyebabkan Lu Ming bersemangat. Sebenarnya ada batu kekacauan. Mata Lu Ming berbinar. Bukan hanya dia, mata orang lain juga berbinar. Permata kekacauan lahir dalam kekacauan sebelum penciptaan dunia. Mereka mengandung chaos ki dan merupakan harta langka di dunia. Sebenarnya ada tawaran untuk mereka di lelang ini. Semua orang menatap lelaki tua itu dengan mata berapi-api. Para tokoh dikdaya kaisar bela diri di semua kamar tamu tidak bisa menahan perasaan mereka dan memperlihatkan tatapan serakah. Jika mereka bisa mencium permata kekacauan ke dalam dunia kecil mereka, mereka akan mampu membuat dunia kecil mereka lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih kuat. Tetapi, pada saat ini, lelaki tua itu perlahan berbicara lagi, namun, untuk beberapa alasan, kekacauan ki pada permata kekacauan ini telah mengering. Apa? Tidak ada lagi kekacauan ki. Permata kekacauan tanpa kekacauan ki hanyalah batu biasa. Itu tidak banyak berguna. Saya tidak bersemangat untuk apapun. Banyak orang menggelengkan kepala. Permata kekacauan adalah yang paling berharga ketika mengandung kekacauan ki. Tanpa kekacauan ki, nilainya akan turun berkali-kali lipat. Lu Ming juga menunjukkan ekspresi kasihan. Semuanya, bahkan tanpa ki kekacauan, batu kekacauan masih merupakan bahan langka untuk ditempa. Itu sangat kuat dan jika digunakan sebagai bahan utama, itu bisa digunakan untuk menempa senjata raja. Orang tua yang bertanggung jawab berkata lagi. Banyak orang menggelengkan kepala, itu hanya bahan senjata raja dan tidak banyak berguna. Mereka mungkin juga membelinya secara langsung. Para ahli tingkat kaisar menggelengkan kepala. Mereka telah kehilangan minat pada batu karang kekacauan. Saya harus mendapatkan permata kekacauan ini. Lu Ming merenung dalam hatinya. Meskipun tidak ada ki kekacauan di permata kekacauan, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan. Bahkan jika permata kekacauan tidak memiliki kekacauan ki, itu mungkin berguna baginya. Baiklah, aku akan mulai menawar sekarang. Harga dasarnya adalah 200.000 batu mentah bermutu tinggi. Tuan rumah lama mengumumkan, 250.000. Seseorang segera mulai menawar. Meskipun permata kekacauan tidak memiliki ki kekacauan, itu masih merupakan harta karun yang langka. Beberapa orang penasaran dan ingin membelinya untuk melihatnya. Akan lebih baik jika disimpan sebagai koleksi. Bab 1921, Reuni Guru dan Murid. Semua orang mulai menawar permata kekacauan. Dengan sangat cepat, harga permata chaos dinaikkan menjadi 500.000 batu mentah bermutu tinggi. Namun, dengan harga tersebut, jumlah orang yang menawar menurun. Bagaimanapun, permata kekacauan ini tidak lagi memiliki ki kekacauan dan hanya bisa dianggap sebagai bahan pandai besi. Meski bisa digunakan untuk menempa senjata raja, masih ada peluang berhasil. Jika gagal, materialnya akan terbuang percuma. Oleh karena itu, kecuali jika itu adalah senjata kedaulatan yang lengkap, harga materialnya tidak akan semahal itu.
Tak lama kemudian, harganya mencapai sekitar 800.000 batu permata mentah, dan hampir tidak ada orang lain yang menaikkan tawarannya. 800.000 batu mentah. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Petik 2. Orang tua yang bertanggung jawab bertanya, suaranya bergema di seluruh rumah lelang. 1 juta. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya dan menyebutkan harga tinggi 1 juta. Sebelumnya, dia belum mengajukan penawaran karena ingin menunggu pelelangan dimulai agar bisa memenangkannya sekaligus. Mata tuan rumah berbinar. Dia memandang Luming dan berkata, tuan muda ini telah menawar 1 juta batu mentah bermutu tinggi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Setelah itu, lelaki tua itu bertanya 3 kali, tapi tidak ada yang mengajukan penawaran. 1 juta batu mentah bermutu tinggi sudah berada di posisi teratas untuk batu kacau tanpa ki yang kacau. Tentu saja, tidak ada yang mengajukan penawaran. Pada akhirnya, Luming membeli batu permata mentah itu dengan harga 1 juta. Seorang wanita muda dan cantik mendatangi Luming dengan membawa batu kekacauan. Tuan muda, ini adalah batu kekacauan. Kata wanita muda itu, artinya mereka akan menyerahkan uang dan barang secara bersamaan. Bolehkah aku bertanya apakah aku bisa menggunakan senjata rajaku untuk membayar? Kata Luming. Tentu saja Anda bisa. Wanita muda itu tersenyum. Baiklah. Luming mengangguk. Sepasang sayap kecil muncul di telapak tangannya. Kemudian, sayapnya perlahan membesar dan memancarkan aura kaisar yang kuat. Luming memperoleh sepasang sayap ini dari putra mahkota gagak emas ketika dia membunuhnya. Ini adalah senjata raja. Mata banyak orang berbinar. Saya tidak menyangka pemuda ini memiliki senjata raja. Mata beberapa orang bersinar karena keserakahan. Dia masih sangat muda dan dia sudah memiliki senjata raja. Dia pastilah seorang pilihan surga dari Akademi Suci Gunung Yuan. Kata orang lain. Kata-kata ini menyebabkan hati orang-orang yang sebelumnya tamak gemetar, dan menghilangkan keserakahan mereka. Hampir semua jenius di Akademi Suci Gunung Yuan berasal dari kekuatan yang kuat. Jika seseorang ingin menyentuh orang-orang ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Tentu saja, Anda dapat menggunakan senjata raja Anda untuk mengimbangi harganya. Anda dapat melelang senjata raja Anda secara langsung dan batu permata mentah tambahan akan diberikan kepada Anda saat itu juga. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo lakukan ini. Luming mengangguk dan menyerahkan senjata raja kepada wanita muda itu. Wanita muda itu kemudian memberikan cincin penyimpanan dengan permata kekacauan kepada Luming. Tepat setelah itu, pelelangan dimulai dengan senjata kedaulatan Luming. Pada akhirnya, senjata berdaulat itu dijual seharga 5 juta batu mentah bermutu tinggi. Setelah dikurangi 1 juta batu kekacauan dan biaya penanganan, Luming memiliki hampir 4 juta batu mentah bermutu tinggi. Penawaran berlanjut. Semakin jauh, semakin berharga harta karun itu. Bahkan kaisar sejati dan kaisar bela diri telah ikut menawar beberapa harta karun terakhir. Harga telah mencapai tingkat yang mencengangkan, yang membuka mata Luming. Dibandingkan dengan para penguasa bela diri dan bahkan penguasa sejati, kekayaannya hanyalah setetes air di lautan. Akhirnya, dengan keberhasilan harta karun terakhir, pelelangan pun berakhir. Setelah pelelangan berakhir, Luming meninggalkan rumah lelang terlebih dahulu dan menunggu di luar. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Dari rumah lelang, banyak sosok terbang keluar dan terbang ke segala penjuru kota Kaisar Surgawi. Tiba-tiba, Luming melihat seorang lelaki tua terbang keluar dari rumah lelang bersama seorang gadis muda. Parfum. Mata Luming berbinar. Meskipun wanita muda itu telah dewasa dan jauh lebih tinggi, Luming sekilas tahu bahwa dia adalah muridnya, Lu Xiangxiang. Luming buru-buru mengejarnya. Untungnya, He Yan tidak melaju terlalu cepat. Dia sepertinya memiliki niat membawa Xiangxiang bela berkeliling kota Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, Luming masih bisa mengikutinya. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, mereka terbang jauh. Di depan mereka, He Xiao dan Lu Xiangxiang tiba-tiba berhenti. Anak kecil, kamu mengikutiku sampai ke sini dari rumah lelang. Untuk apa? He Qian berbicara dengan dingin, dan aura yang kuat meledak. Aura ini menggemparkan bumi dan mengguncang surga, menyebabkan tubuh Luming bergetar hebat. Dia mundur 1000 meter dengan kecepatan ekstrim dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Ini juga karena pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak,
dia akan mati hanya dengan satu nafas. Senior, kamu salah paham. Saya di sini untuk mencari siang-siang. Lu Ming dengan cepat berbicara, menggunakan suara aslinya. Mendengar suara Lu Ming, tubuh halus siang-siang Bella bergetar. Dia memperlihatkan ekspresi sangat terkejut dan berteriak, "Tuan, Anda, apakah Anda tuanku?" "Apa?" He Qian sedikit terkejut. Niat membunuh yang dingin melintas di kedalaman matanya, tapi menghilang dalam sekejap dan tidak terungkap. "Siang-siang, ini aku. Namun, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan tubuh asliku sekarang." Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke siang-siang Bella. Dia tidak akrab dengan He Qian, jadi dia secara alami tetap waspada. "Tuan, ini benar-benar kamu." Dengan suara swoosh, dia menerkam Lu Ming dan terjun ke pelukannya. "Tuan, kemana kamu pergi? Siang-siang sangat merindukanmu." Siang-siang Wan menelan ludahnya, air matanya mengalir deras. "Gadis bodoh, bukankah kita bersatu kembali sekarang?" "Benar, Tuan Lembah, di mana kakak senior Tian Cui?" Lu Ming bertanya. "Mereka ada di keluarga dia." Siang-siang Bella berkata. "Keluarga dia." Jantung Lu Ming berdetak kencang. Ada keluarga He di kota Kaisar Surgawi yang sama terkenalnya dengan keluarga Heng. Lu Ming tentu saja pernah mendengar tentang mereka. Mungkinkah ini dia keluarganya? "Haha, siang-siang, adik kecil ini adalah tuan yang selalu kamu sebutkan." Saat ini, He Xiao tersenyum dan berjalan mendekat. "Yah, itu benar. Dia adalah tuanku. Tuan, ini senior He Qian, ahli kaisar sejati dari klan He." Siang-siang Bella memperkenalkan mereka pada Lu Ming. "Salam, senior." Lu Ming menyapa He Qian. "Pahlawan muda memang berasal dari generasi muda. Adikku, siang-siang sangat merindukanmu selama periode ini. Bagaimana dengan ini? Jarang kita bertemu, jadi ayo kita ke keluarga He dulu." "Bagaimana?" He Qian berkata sambil tersenyum, menunjukkan niat baiknya. Tuan, ayo pergi bersama. Tuan kakek lembah dan Paman Tian Cui pasti akan sangat senang bertemu denganmu." Lu siang-siang menarik lengan Lu Ming, senyum cerah di wajahnya. Lu Ming mengangguk. Bersama siang-siang Bella, mereka mengikuti He Qian dan menuju ke keluarga He. Ketika mereka tiba di keluarga He, Tian Cui dan Master Lembah Naga Es tercengang saat melihat Lu Ming. Namun, mereka sangat gembira saat mendengar suara Lu Ming. Beberapa dari mereka berkumpul dan mengobrol sebentar. Lu Ming mengetahui bahwa ketika Master Lembah Naga Es, Tian Cui, dan siang-siang Bella dipisahkan dari Sue Ningxin, mereka kebetulan bertemu dengan He Qian dan dibawa kembali ke keluarga He oleh He Qian. Ketika Tian Cui dan Master Lembah Naga Es mengetahui bahwa Sue Ningxin baik-baik saja, mereka tentu saja sangat gembira. "Lu Ming, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Saat ini, He Xiao membuka mulutnya dan berkata. Bab 1922, Membunuh dengan Pisau Pinjaman, Pakaian Dewa untuk Kesengsaraan. He Qian berbicara dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Lu Ming. Lu Ming sedikit terkejut. He Qian adalah ahli kaisar sejati. Hal apa yang harus dia diskusikan dengannya? Dan EBSP, ketika Master Lembah Naga Es mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kekhawatiran mendalam melintas di matanya. Lu Ming dan He Qian meninggalkan kediaman mereka dan tiba di tempat yang sunyi. "Lebih baik kamu kembali ke penampilan semula. Tidak ada efeknya mengubah penampilanmu di depan orang tua ini." He Qian yang pertama berbicara. Dia memandang Lu Ming dengan matanya yang cerah. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Dia sudah lama tahu bahwa He Qian pasti bisa mengetahuinya. He Qian adalah ahli kaisar sejati. Pada jarak sedekat itu, bahkan teknik nafas dewa tidak bisa bersembunyi darinya. Terlebih lagi, saat dia melihat Tian Cui dan Master Lembah Naga Es tadi, mereka berdua awalnya tercengang, namun mereka segera menjadi sangat gembira. Dari sini saja, tidak sulit untuk menebak bahwa Lu Ming telah menyamar. Dengan satu pemikiran, Lu Ming kembali ke penampilan aslinya dan menangkupkan tinjunya. "Senior, junior punya alasan sendiri untuk melakukan ini dan tidak bermaksud menyembunyikannya. Siapa namamu? Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku, tidak sulit bagi lelaki tua ini untuk mengetahui latar belakangmu." Mata He Qian bersinar dengan cahaya yang tajam. Nama juniornya adalah Lu Ming. Lu Ming menggumamkan nama aslinya setelah hening beberapa saat. Seperti yang dikatakan He Qian, karena dia telah mengungkapkan penampilan aslinya, dengan kemampuan pihak lain,
akan mudah untuk mengetahui siapa dia. Apalagi keluarga He dan keluarga Heng punya dendam. Mereka tidak akan memberitahu keluarga Heng, bukan? Setelah mendengar Lu Ming mengungkapkan nama aslinya, ekspresi He Qian berubah. Kamu adalah Lu Ming, putra kekacauan dari Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming yang mencabut pedang Tirk Surgawi dan memimpin para raja berperang melawan Sungai Bintang Abadi. Petik 2. Kalau senior bilang begitu, berarti junior. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, lebih dari setahun yang lalu, Lu Ming telah menimbulkan keributan besar. Bahkan sekarang, keluarga Heng memiliki ahli tingkat kaisar yang menjaga di luar Akademi Sein Gunung Yuan. Kejadian itu bahkan sempat memicu pertarungan antar ahli setingkat kaisar. Nama Lu Ming telah lama menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Siapapun yang memiliki kultivasi tertentu pasti pernah mendengar namanya. Haha, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Sekarang setelah aku melihatmu, kamu benar-benar favorit surga yang tiada taranya, naga sejati di antara manusia. Hei Gao terkekeh. Senior terlalu baik. Saya bertanya-tanya mengapa senior memanggil saya ke sini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya. He Qian tidak secara khusus mencarinya hanya untuk menanyakan identitas aslinya, bukan? Saya dengar Anda adalah Master Siang-Siang. He Qian berbicara. Benar, Siang-Siang Bela adalah murid sejatiku. Lu Ming tercengang. Lu Ming, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Fisik Siang-Siang Bela sangat cocok untuk mewarisi warisan saya. Oleh karena itu, saya juga ingin menjadikannya sebagai murid terakhir saya. Namun, Siang-Siang Bela mengatakan itu terserah Anda. Jadi, sebaiknya kamu membujuk dia untuk menganggapku sebagai tuannya. He Qian langsung ke pokok permasalahan dan mengutarakan pikirannya. Senior, apakah kamu memintaku untuk membujuk muridku untuk berpindah pihak? Ekspresi Lu Ming berubah. Aku hanya memberinya pilihan yang lebih baik. Lu Ming, akulah kaisar sejati. Siang-Siang akan dapat mengeluarkan potensinya lebih baik jika dia berada di bawah bimbingan saya. Terlebih lagi, Anda berada dalam situasi genting sekarang. Anda dikelilingi oleh keluarga Heng. Siang-Siang bersamamu. Apakah Anda ingin dia mengambil risiko bersama Anda? Kata He Gao. Ini, Lu Ming tampak termenung. Lu Ming, jika kamu melakukan ini demi Siang-Siang, kamu harus membujuknya untuk bergabung dengan keluargaku. Dia hanya bisa mencapai puncaknya dengan sumber daya keluarga He yang mendukungnya. He Qian melanjutkan, senior, masalah pengakuan seorang master adalah murni masalah pribadi. Aku bisa pergi dan membujuk Siang-Siang, tapi mau atau tidaknya dia akan bergantung padanya. Kata Lu Ming. Kilatan tajam melintas di kedalaman mata He Qian, lalu dia tersenyum dan berkata, itu bagus. Anda pergi dan bujuk dia dulu. Karena Anda telah bertemu kembali dengan teman lama, Anda dapat tinggal di keluarga dia selama beberapa hari lagi. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan He Qian memanggil seseorang untuk membawa Lu Ming kembali ke tempat tinggal Siang-Siang Bela. Setelah Lu Ming pergi, niat membunuh yang dingin melintas di mata He Qian. Kamu ingin mengabaikanku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. He Qian mendengus dingin. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa tahu sekilas bahwa Lu Ming hanya mengabaikannya. Dia tidak benar-benar ingin membujuk Siang-Siang menjadi tuannya. Aku tidak menyangka master yang disebutkan Siang-Siang Bela adalah bocah nakal Lu Ming itu. Selama bocah itu mati, Siang-Siang Bela masih harus dengan patuh mengakuiku sebagai tuannya dan mengembangkan teknik Four Seasons. Lagi pula, anak ini sangat berharga sekarang. Niat membunuh yang dingin melintas di mata He Qian. Kemudian, dia mengambil langkah keluar dari klan dia dan menuju ke arah lain dari kota Kaisar Surgawi. Tidak lama kemudian, sebuah kompleks istana yang luas muncul di hadapan mereka. Ini adalah keluarga Heng. He Qian ingin membunuh dengan pisau pinjaman, pisau keluarga Heng. Siapa ini? Kedatangan He Qian di keluarga Heng secara alami membuat para ahli keluarga Heng waspada. Ledakan. Aura kaisar sejati muncul dari tubuh He Qian, menyelimuti seluruh aula keluarga Heng. Suruh kaisarmu yang sebenarnya keluar dan menemuiku. Suara He Qian terdengar. Saat berikutnya, aura menakutkan muncul dari kompleks istana keluarga Heng. Seorang pria parubaya melangkah keluar dan berdiri di udara, menatap He Qian. He Qian, kamu orang tua, kenapa kamu datang ke keluarga Hengku? Pakar kaisar sejati dari klan Heng berkata dengan dingin.
Keluarga Heng dan keluarga He tidak pernah berhubungan baik sejak zaman kuno, jadi dia tentu saja tidak memperlakukan He Qian dengan baik. Saya di sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. He Qian berkata sambil tersenyum tipis. Kesepakatan apa? Kata Kaisar sejati klan Heng. Ini tentang kesepakatan Lu Ming. Kata He Gao. Lu Ming, bukankah dia berada di Akademi Suci Gunung Yuan? Jangan bilang kamu punya cara untuk memasuki Akademi Suci Gunung Yuan dan menangkap Lu Ming. Kaisar sejati keluarga Heng mencibir dengan jijik. Ada 3 Kaisar Agung di Akademi Suci Gunung Yuan. Bahkan Kaisar Agung dari keluarga Heng tidak memiliki cara untuk memasuki Akademi Suci Gunung Yuan secara langsung untuk menangkap Lu Ming. Dia tidak percaya pihak lain punya cara. Siapa bilang Lu Ming sekarang berada di Institut Suci Gunung Yuan? Petik 2. He Qian tersenyum. Bukan di Akademi Suci Gunung Yuan. Mustahil. Keluarga Heng kami selalu memiliki ahli yang menjaga Akademi Suci Gunung Yuan. Ekspresi Kaisar sejati klan Heng berubah. Itu karena kalian keluarga Heng tidak berguna. Lu Ming telah meninggalkan Institut Suci Gunung Yuan. He Gao mencibir. He Qian, apakah kamu tahu di mana Lu Ming berada? Mata Kaisar sejati klan Heng berbinar. Itu benar, tetapi saya tidak dapat memberikan informasi secara gratis. Anda harus membayar harga. Kata He Gao. Apa yang kamu butuhkan? Mata Kaisar sejati klan Heng menyipit. Pakaian kesengsaraan surgawi. He Qian perlahan membuka mulutnya. Ekspresi Kaisar klan Heng yang sebenarnya berubah drastis saat dia berteriak, pakaian surgawi untuk transendensi kesengsaraan. He Qian, kamu hanya meminta harga selangit. Ini tidak mungkin. Bagi seorang kaisar bela diri, pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan sangatlah berharga. Ini karena jubah dewa dapat membantu penguasa bela diri mengatasi kesengsaraan mereka. Itu beberapa kali lebih berharga daripada harta surgawi biasa yang melampaui kesengsaraan. Harta surgawi biasa yang melampaui kesengsaraan sama sekali tidak berguna bagi tokoh dikdaya kaisar bela diri. Namun, pakaian dewa untuk transendensi kesengsaraan sangat berguna bahkan bagi kaisar kosong dan kaisar sejati. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan melampaui kesengsaraan.